Seminggu sebelum konferensi kedua hak asasi manusia PBB di Wina, Presiden membentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 93 tentang Komnas HAM. Mengapa diputuskan seminggu sebelum konferensi HAM sedunia? Karena kita ingin keputusan penting pemerintah Indonesia, bayangkan ini pemerintah Orde Baru, pemerintah yang didominasi militer, memutuskan membentuk Komnas HAM. Kita ingin memberikan gaung politik dari keputusan ini pada forum sepenting, bersejarah seperti konferensi HAM sedunia. Saya kira kita berhasil mencapai tujuan itu. Mengapa Komnas HAM dibentuk dengan bukan dengan undang-undang? Kenapa dengan Kepres? Dan karena itu dipertanyakan apakah Komnas HAM yang dibentuk oleh pemerintah, oleh Presiden itu akan independen. Kehadiran Komnas HAM melalui proses penerimaan aduan, penyelidikan, dan laporan dan rekomendasi yang terbuka, maka untuk pertama kali rakyat kita itu dapat melihat dua versi kebenaran. Dan saya percaya bahwa rakyat pada akhirnya memang melihat versi kebenaran dari Komnas HAM itulah yang mereka lihat sebagai versi yang sesungguhnya. Dan ya karena itu tidak heran juga kalau aparat keamanan kita waktu itu tidak nyaman dengan kehadiran Komnas HAM. Khawatir bahkan. Pertama karena integritas anggota-anggotanya, dan yang kedua kepercayaan publik pada laporan dan rekomendasinya. Tapi lebih pada kualitas anggota-anggotanya. Waktu itu kita tidak sebut komisioner, tapi anggota Komnas HAM, yaitu orang-orang yang punya cita-cita ideal untuk memperbaiki harkat dan martabat manusia, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia. Yang kedua adalah anggota-anggota yang mempunyai integritas pribadi yang tinggi. Keluarga korban ke Komnas HAM karena menurut undang-undang yang baru saja diterbitkan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM sampai sekarang ini tidak ada perkembangan untuk dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu.
Presiden Soeharto tidak pernah menerima sowan dari Komisi HAM. Saya pernah ngakali beberapa kesempatan untuk Komnas HAM punya kesempatan audiensi, tapi tidak pernah dikabulkan. Karena Pak Harto tidak ingin publik mengesankan, sebab dalam budaya kita sowan itu kan minta arahan. Sudah Komnas sebagian diragukan independensinya, kalau Pak Harto menerima Komnas HAM sowan, kan berarti menerima arahan dan begitu membenarkan. Dapat saya katakan bahwa sesungguhnya esensi dari keberhasilan Komnas HAM generasi pertama adalah bahwa dia mampu mengerosi monopoli kebenaran oleh sekelompok masyarakat yang terkuat, yang memonopoli kekuasaan di Republik ini. Tidak mudah, tapi itu cerita tentang keberhasilan Komnas HAM. Seorang perempuan, kami bertanya bahwa kapan kasus Wasior ini ada keadilan bagi kami perempuan secara khusus, dan sebagai perempuan kami sudah tidak percaya kepada pemerintah Indonesia karena sudah 25 tahun Komnas bekerja untuk korban pelanggaran HAM di tanah Papua, secara khusus kasus Wasior. Belum ada keadilan yang kami rasakan.